wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, perkenalkan, nama saya Muhammad Dial Fajri. Nama saya Tri Kurnia Ramadhani Putri. Nama saya Niganduri Ramadhanti. Saya Sandi Susilo. Saya Afi Triani. Nah, di sini kami akan membahas tentang standar teknis yang berlaku dalam profesi akuntan. Ada 5 yang akan kami bahas. Pertama itu adalah standar auditing, kedua standar atestasi, yang ketiga standar akuntansi dan review, dan yang keempat standar jasa konsultasi, dan yang kelima standar pengendalian mutu. Nah, untuk teman-teman semua, selamat menyaksikan. 1. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 macam standar dan dirinci dalam pernyataan standar akuntansi yang termasuk ke dalam interpretasi pernyataan standar akuntansi. Standar ini bersifat memaksa bagi anggota Ikatan Akuntansi Indonesia yang berpraktik di dalam bidang akuntan publik sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan standar yang kedua, yaitu standar atestasi. Standar atestasi adalah suatu pernyataan, pendapat, atau pertimbangan yang diberikan oleh seseorang yang independen dan kompeten yang menyatakan apakah suatu asersi terhadap suatu entitas itu telah memenuhi standar yang telah ditetapkan atau kriteria yang telah ditetapkan. Nah, apa itu asersi? Asersi adalah suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Contoh asersi sendiri dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, standar atestasi sendiri dibagi menjadi 3 perikatan. Yang pertama itu pemeriksaan, yang kedua review, dan yang ketiga prosedur yang berlaku. Standar jasa akuntansi dan review memberikan rangka fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup dalam bidang akuntansi dan review. Standar ini dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi yang disingkat PSAR dan bersifat mengikat bagi akuntan publik sehingga pelaksananya bersifat wajib. Standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selanjutnya adalah standar pengendalian mutu. Di standar ini memberikan panduan bagi kantor akuntan publik yang melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan dari kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya tentang standar akuntansi profesional akuntan publik. Yaitu ada 5, yang adalah standar auditing, standar atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar pengendalian mutu, dan yang terakhir adanya standar konsultasi. Standar auditing adalah bagaimana caranya panduan terhadap cara-cara auditing dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua, laporan keuangan akreditasi adalah tingkat keyakinan tertinggi yang dimiliki oleh audit terhadap laporan keuangan historis. Nah, yang ketiga adanya jasa review atau jasa konsultasi. Jasa review adalah jasa bagaimana cara suatu perusahaan tersebut dapat mengkompilasikan beberapa laporan keuangannya dengan cara mengevaluasi laporan keuangan tersebut dengan auditornya. Yang keempat adanya jasa konsultasi. Jasa konsultasi adalah jasa yang telah disediakan oleh perusahaan akuntan publik kepada kliennya, seperti adanya diskusi tentang laporan keuangan tersebut dan sebagainya. Nah, yang terakhir adanya standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu adalah standar pengendalian yang telah ditentukan oleh perusahaan jasa akuntansi tersebut terhadap yang berupa etika. Yang pertama, etikanya itu adalah integritas diri. Yang kedua adanya tanggung jawab akuntan publik tersebut. Yang ketiga adanya profesionalitas terhadap akuntan, bagaimana cara dia menempatkan waktunya dalam posisi yang harus dilakukannya. Terima kasih.